Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas persamaan diferensial eksak. Ini adalah modul yang sudah saya bagikan di LMS. Jadi kalau kalian bisa baca sendiri ya, kalau kalian bisa baca ini ada definisinya. Persamaan diferensial eksak itu berbentuk MXY dx ditambah NXY dy sama dengan 0. Ini disebut PD eksak jika terdapat fungsi fxy dalam R sehingga do mxy per do y sama dengan do nxy per do x. Jadi do ini adalah simbol dari diferensial parsial. Jadi kemarin parsial itu dia memiliki dua variabel ya. Di sini variabelnya x, y ya. Jadi ini adalah do. Kita bacanya do. Nah, contohnya begini. Contohnya x plus y cos x plus y cos x dx ditambah sin x dy sama dengan 0. Ini adalah PD eksak karena memenuhi ini ya. Coba kita cek do mxy. Jadi ini kita anggap sebagai m-nya, yang ini adalah n. Jadi ini kita turunkan terhadap y. Jadi contohnya ini x plus y cos x per do y. Jadi persamaan ini kita turunkan terhadap variabel y. Jadi ingat, kalau diturunkan terhadap y berarti x di sini dianggap sebagai konstanta. Jadi ingat, x itu kalau kita turunkan terhadap y berarti dia konstanta. Ingat ya, kalau suatu konstanta 1 misalnya kita turunkan terhadap y hasilnya 0 kan. Suatu konstanta kalau diturunkan 0. Berarti kalau x diturunkan terhadap y hasilnya adalah 0. Nah, y cos x berarti cos x-nya kita anggap sebagai konstanta. Y-nya kita turunkan berarti 1. 1 kali cos x berarti adalah cos x. Jadi 0 tambah cos x sama dengan cos x. Lanjut yang do n per do x, n-nya adalah sin x. Sin x kalau kita turunkan terhadap x hasilnya adalah cos x. Nah, ini karena sama maka dia disebut PD yang eksak. Selanjutnya yang contoh kedua, y kali x min 2y kita turunkan terhadap do y. Jadi kalau kita turunkan ini berarti xy min 2y kuadrat kita turunkan terhadap y ya. Nah, jadi xy kalau kita turunkan terhadap y berarti x ya kan, x-nya adalah konstanta. Nah, ini min 2y kuadrat berarti kalau kita turunkan menjadi min 4y. Gitu ya. Lalu yang kedua ini sebagai n-nya adalah min x kuadrat kita turunkan terhadap x jadinya min 2x. Nah, karena ini tidak sama maka dia bukan PD yang eksak. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua metode penyelesaian persamaan diferensial eksak. Ini awalnya sih agak rumit, tapi sebetulnya tidak rumit. Sebentar. Jadi sebetulnya kalau kita punya fungsi fxy sama dengan 0, ini kalau kita turunkan berarti kan do f x y sama dengan, nah ini sesuai teori diferensial total. Ini dua variabel ini ya, fungsi yang terdiri dari dua variabel ini kalau kita turunkan berarti harusnya dia diturunkan terhadap x lalu ditambah
diturunkan terhadap Y. Jadi do F X Y kita turunkan terhadap X, lalu ditambah do F X Y diturunkan terhadap Y. Gini ya. Jadi kalau kita mau menurunkan suatu fungsi yang terdiri dari dua variabel sesuai teori ini, maka harus bentuknya begini dulu. Jadi harus diturunkan per variabel. Nah, lalu kita lihat di definisi PD eksak. Tuh nggak kelihatan ya. Ini. Nah, ini ya. Jadi PD eksak adalah bentuknya MXY DX ditambah NXY DY. Jadi kalau kita tulis PD eksak bentuknya MXY DX ditambah NXY DY sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Sebetulnya ini kalau kita bawa ke sini kan boleh-boleh saja kan. Jadi ini do F XY per do X ditambah do F XY per do Y sama dengan 0. Jadi ini adalah do F XY. Nah, gini kan ya. Ya. Sorry, ini tadi sama dengan jadi sebetulnya ini sama dengan 0. Nah, yang ini sama dengan C. Maaf ya. Jadi kalau 0 ini kan turunannya sama dengan 0, kalau kita integralkan jadinya fxy. Ini sama dengan fxy, ini sama dengan C. Nah, oke ya, sampai sini. Nah, kita kan tujuannya mau menyelesaikan bentuk persamaan yang ini kan tujuannya. Nah, caranya kita pakai ini. Jadi kita mau pandang ini dulu, suku yang pertama sama suku yang kedua. Nah, kalian mau memulai dari ini dulu juga boleh, dari sini dulu juga boleh. Kalau saya biasanya dari sini dulu. Jadi ini, jadi kan ini ya do fxy. Kalau kita tulis do fxy per do x itu kan sama dengan mxy dx, ya kan. Jadi tujuannya kan kita mau cari solusi ini yang berbentuk fxy. Nah, sedangkan fxy kan di sini sama dengan c. Jadi ini juga kita simpan dulu. Nah, berarti untuk menuju fxy ini harus diapakan? Jadi ini harus jadi ini harus diintegralkan. Ini kita integralkan. Ya kan, biar hasilnya dia fxy. Ini diintegralkan terhadap x tentunya. Jadi hasilnya adalah fxy sama dengan integral terhadap x dari mxy. Nah, ini ditambah apa? Kan biasanya hasil integral kita tambah dengan C. Nah, C kalau ini diferensialnya terhadap X, berarti C-nya adalah suatu fungsi yang dalam bentuk variabel Y, ya kan? Ingat kan kalau Y di dalam diferensial di X itu adalah konstanta. Nah, sebetulnya sampai sini aja. Cuman kita punya tugas yang ini. Nah, untuk mencari Y-nya bagaimana? Nah, kalau kita cari Y-nya itu kita pakai dari yang ini. Nah, di sini kan dia do f xy
per do Y sama dengan N XY. Ya kan? Nah, fxy-nya apa? Fxy-nya kan yang ini. Jadi, ini kita turunkan terhadap Y. Di integral M XY dx per do Y ditambah ini juga kita kita turunkan terhadap Y. Ya kan? Ini saya pecah nggak masalah ya. Sama dengan N XY dy. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap dy, misalnya ini saya tetap aja. Nah, yang ini kalau fungsi y kita turunkan terhadap dy, hasilnya kan pasti Q aksen kan. Ini adalah Q aksen kan. Turunan dari y, turunan Q dalam y. Jadi langsung aja. Jadi karena ini adalah Q aksen Y, berarti Q aksen itu sama dengan N XY dy dikurangi ini kan, pindah ruas ini ke sana, do integral M XY dx per do Y. Nah, kalau kita udah ketemu Q aksennya adalah ini, maka kan tujuannya tadi mau cari Q Y kan. Nah, maka Q Y-nya ini tinggal kita integralkan semuanya. Integral ini tadi. Integral ini maksudnya. Men do integral M XY dx per do Y. Ya. Ini ke sana. Nah, jadi solusi umum dari ini fxy sama dengan integral M XY dx ditambah ini integral dari N XY dy min do integral M XY dx per do Y. Nah, di sini sama dengan apa? Sama dengan C, karena ini tadi, yang ini ya. Karena fxy sama dengan C, jadi solusi ini adalah solusi umum. Ini sama dengan C ya. Oke, jadi secara garis besar seperti ini. Sebetulnya tidak rumit ya. Kita langsung ke contoh soal saja biar kelihatan tidak rumit ya. Oke, langsung saja yang contoh 1. Contoh 1, 2x plus 3y plus 4 dx ditambah 3x plus 4y plus 5 dy sama dengan 0. Jadi pertama kita cek dulu do mxy-nya, do dari 2x plus 3y plus 4. Kalau kita turunkan terhadap y hasilnya berapa? Jadi 2x ini disebut konstanta. Jadi kalau diturunkan terhadap 0 hasilnya 0. Nah 3y kalau kita turunkan terhadap y berarti hasilnya 3. 4 kalau kita turunkan berarti 0. Jadi hasilnya adalah 3. Lalu yang do nxy-nya, do nxy-nya 3x ditambah 4y plus 5. Kita turunkan terhadap x. Nah, hasilnya berarti ini kita turunkan terhadap x, 3 ditambah ini suatu konstanta, kita turunkan terhadap x berarti 0. Ini juga konstanta, kita turunkan terhadap x 0. Berarti ini hasilnya 3. Nah, ini sama, berarti ini adalah PD yang eksak. Oke, untuk mencari solusinya, jadi tadi apa? Do f x
Y per do X itu sama dengan, ini kita anggap sebagai MXY-nya ya kan, 2X plus 3Y plus 4 ya kan. Nah, untuk mencari fx-nya berarti kan ini harus kita integralkan. Gitu ya. Nah, berarti integral dari ini hasilnya adalah fxy sama dengan, nah ini kalau kita integralkan terhadap y berarti hasilnya 2 plus, diintegralkan ya. Ini kalau kita integralkan terhadap x berarti hasilnya x kuadrat. Hasilnya x kuadrat ditambah 3y suatu konstanta, kalau kita integralkan terhadap x berarti kan konstanta dikali x. Berarti ini dikali dengan x, berarti 3x y. Nah, ini kita integralkan terhadap x juga sama, berarti 4x ditambah apa tadi? Y. Nah, sebetulnya kan hanya ini saja. Tugasnya kita selanjutnya hanya mencari y-nya. Nah, untuk mencari y itu dari sini, dari n berarti do f xy per do y itu sama dengan nxy ya, sama dengan nxy ini. Nah, fxy-nya adalah ini. Jadi kita masukkan do x kuadrat plus 3xy plus 4x plus y per do y. Nah, ini sama dengan ini kan sama dengan ini ya. Nah, ini sama dengan nxy. Nah, ini kita turunkan terhadap y ya. Ini kita turunkan terhadap y. Nah, ini konstanta berarti kan 0 ditambah ini 3x kali y turunannya 1 kali konstantanya berarti 3x ditambah ini 4, ini berapa sih? Ini 5 ya. Ini 5 kita turunkan terhadap y juga 0. Y kalau kita turunkan berarti y aksen. Nah, ini kan sama dengan, ini tadi, keliru. Maaf, ini tadi betul ini ya, x kuadrat plus 3xy plus 4x. Ini plus 4x. 4x diturunkan terhadap y 0. Nah, ini sama dengan ini, 3x plus 4y plus 5. Nah, ini 3x kita coret, berarti hasilnya y aksen y sama dengan 4y plus 5. Y aksen y-nya sama dengan berapa? Ini y aksen berarti y-nya berarti kita integralkan saja. Berarti y-nya berapa? Kita integralkan terhadap y berarti 2y kuadrat plus 5y. Betul nggak sih? Nah, ini y kita masukkan sini. Berarti ketemu solusi umumnya. X kuadrat plus 3xy plus 4x ditambah 2y kuadrat plus 5y. Nah, ini kan sama dengan C. Jadi solusi umumnya yaitu x kuadrat plus 2y kuadrat plus 3xy plus 4x plus 5y sama dengan C. Nah, ini adalah solusi umum dari contoh yang nomor 1. Selanjutnya yang contoh 2. Contoh 2 kita cek dulu. Cek ini kita turunkan terhadap y.
Jadi X kalau turunan terhadap Y berarti 0 ya. 0 ditambah ini kalau kita turunkan terhadap Y berarti 1 kali cos X. Nah, yang ini kita turunkan terhadap X. Berarti hasilnya cos X. Nah, ini kan sama, berarti dia PD yang eksak. Ini saya hapus saja. Nah, selanjutnya untuk mencari solusinya, berarti ini kita cari fx-y-nya. Jadi saya berawal dari mx-y-nya. Mx-y-nya adalah x plus y cos x dx. Cos x dx. Jadi kalau ini kita integralkan, ini hasilnya f xy sama dengan ini diintegralkan terhadap x berarti x kuadrat setengah ya, setengah x kuadrat plus cos x kalau kita integralkan terhadap x, jadi hasilnya adalah y cos x dx, hasilnya sin x, y-nya adalah dianggap sebagai konstanta, berarti tetap hasilnya adalah y sin x ditambah jangan lupa y. Nah, sebetulnya sudah selesai ini, tapi kita harus cari y-nya dulu dari persamaan yang kedua. Do fxy per do y sama dengan n xy. Nah, ini kita masukkan fxy-nya adalah ini. Ini tadi ya. Ini adalah fxy-nya. Berarti do setengah x kuadrat plus y sin x ditambah y per dy, nx-nya adalah sin x. Nah, ini kita turunkan terhadap y. Jadi ini setengah x kuadrat dianggap konstanta, kita turunkan terhadap y hasilnya 0. Y kita turunkan terhadap y hasilnya 1 kali sin x hasilnya sin x ditambah ini adalah y aksen y sama dengan sin x. Nah, ini kan kalau y aksen y sama dengan ini kalau pindah ruas kan hasilnya 0. Nah, berarti ketemu y-nya sama dengan berapa? 0. Kalau kita integralkan hasilnya c. Nah, ini kita substitusi ke sini. Berarti solusi umum jadi jangan lupa ini tadi sama dengan c loh ya. Nah, jadi solusi umumnya adalah setengah x kuadrat ditambah y sin x ditambah c sama dengan c. Nah, ini setengah y sin x sama dengan c dikurangi c sama dengan 0 gitu ya. Nah, jangan salah, c itu adalah konstanta, bukan variabel. Jadi hasilnya adalah tetap c. Nah, inilah solusi umum dari contoh yang kedua. Jadi sampai di sini dulu. Jika teman-teman ada yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan. Jadi sampai di sini materi persamaan diferensial eksak. Saya akhiri dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.